Ya, cuman nama doang yang ada. Ya, pada saat ada masalah di dalam organisasi itu mereka kabur karena mereka bilang, oh, I'm not part of it, I'm not part of it, I'm not part of the decision making. Yeah. Berarti nggak ada yang bertanggung jawab. Yeah. Dan mereka sudah menjadi juga mereka spokespersons, ya, karena mereka walaupun mereka di atas mereka semua sukarelawan dari lembaga itu, tapi they are also responsible, ya. Yeah. Hai sahabat Iksa, selamat datang di Iksa Podcast kembali. Saya dengan Naomi, your host for Iksa Podcast. Hari ini kita mau membicarakan tentang governance atau tata kelola. Tapi coba yuk kita tanya Pak Handoko, sebenarnya Pak, itu governance atau tata kelola apa ini dalam sebuah pelayanan Kristiani? Ya, terima kasih Naomi. Sebenarnya lebih tepatnya adalah board governance. Kalau governance kan sangat luas ya. Yeah. Kita fokuskan kepada temanya adalah board governance. Yeah. Jadi kepengurusan sebenarnya. Nah, kepengurusan itu kalau di IKSA kan kita punya 3 target group nih. Siapa aja tuh Pak? Ada sinode sama gereja lokal. Yeah. Yang kedua adalah yayasan-yayasan Kristen. Yeah. Nah, mungkin kita coba spesifik ke yayasan dulu ya. Nah, di dalam yayasan, board governance itu kan diatur oleh hukum di Indonesia. Ya, kalau kita mendaftar ya di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu ada pembina, dewan pengurus, dan dewan pengawas. Nah, mereka inilah yang membentuk, kalau di assessment-nya IKSA itu disebut ada kepengurusan. Mungkin itu yang bisa mungkin dari awal. Kepengurusan dari pengurus, pembina, dan pengawas ya. Ya. Iya, mungkin Pastor Tommy yang sudah belasan puluhan tahun juga memimpin lembaga gitu. Bagaimana menurut Pastor Tommy itu sebuah lembaga bisa mendemonstrasikan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan tata kelola sumber daya, maupun itu manusia maupun itu keuangan? Oke. Ya, mungkin ini yang mempunyai suatu lembaga mempunyai governance yang baik kalau mereka sudah menghidupi, ya, menurut saya menghidupi prinsip-prinsip dan juga dari lembaga tersebut. Dan mereka sudah menjadi juga mereka spokespersons, ya, karena mereka walaupun mereka di atas mereka semua sukarelawan dari lembaga itu, tapi they are also responsible, ya. Yeah. Mereka bertanggung jawab, ya, untuk menyuarakan dan dari misi visi dan juga dari sebenarnya satu yang juga Pak Handoko is actually social capital mereka. Nama mereka kan di modal sosial. Ya. Modal sosial, mereka sendiri. Nama lembaganya. Bukan nama mereka sendiri. Nama mereka sendiri. Nama mereka sendiri Okay. yang dipertaruhkan di di sana. Iya. Ya, so they have to live out juga the mission. Menghidupkan. Menghidupkan. Ya, betul. Dan dalam hal-hal apa mungkin menurut Pak Handoko kita lagi membicarakan tentang board governance? Sebuah board itu bisa memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas juga bukan hanya dipraktekkan atau semacam teori saja, tapi menjadi DNA dari sebuah lembaga. Ya, terima kasih Naomi. Jadi kita letakkan dulu ya perannya, tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam kepengurusan, pembina itu mungkin satu-satu aja ya. Pembina itu kan memberikan arahan kaitan sama visi misi. Jadi visi misi organisasi yayasan itu tidak bisa diganti sembarangan. Ya. Hanya pengurus yang tapi bisa ganti. Tapi ada yang baru ganti visi misi itu Pak kayaknya. Ya. Itu bagaimana? Nah, sebenarnya pembina itu yang mempunyai tanggung jawab termasuk untuk likuidasi. Jadi seperti pemilik lah tanda kutip. Makanya disebut yang memulai gitu ya. Dan itu makanya tidak ada batasan waktu buat mereka dalam melayani di dalam satu yayasan. Nah, pengurus itulah yang sebenarnya menerjemahkan visi misi kan ke dalam rencana strategis, ke dalam rencana tahunan, kemudian dibantu oleh eksekutif atau pelaksana harian. Nah, kembali dalam konteks tadi yang Naomi sampaikan atau tanyakan. Nah, menurut saya sangat penting salah satu fundraising itu kan memastikan ada sumber-sumber dana untuk visi misi itu tercapai yang diterjemahkan melalui rencana strategis sama rencana tahunan. Yeah. Nah, di mana peran seorang pengurus di sini?
Nah, pengurus ini menurut saya, tadi saya senang Pak Tommy katakan, kita harus tegas dulu nih ya. Pembina, pengurus, dan pengawas sebenarnya adalah sukarelawan. Mereka tidak terima gaji. Seharusnya. Seharusnya. Bukan seharusnya, itu sesuatu secara hukum. Iya. Tidak boleh terima gaji, non-negotiable. Iya. Nah, tetapi kalau pengurus menjadi pelaksana harian, dia bisa dapat gaji. Itu pakemnya gitu loh. Nah, sekarang kalau kita bicara perannya dari kepengurusan, itu memastikan tentang akuntabilitas penata layanan. Itu adalah bagaimana semua tadi dana-dana yang dipercayakan kepada organisasi, yang mungkin itu dana dari mereka sendiri atau dana yang mereka mobilisasi dari luar, itu mereka harus memastikan. Nah, itu satu di dalam kebijakan-kebijakan. Iya. Misalnya conflict of interest policy, itu sangat penting. Kebijakan keuangan, kebijakan apa. Jadi itu yang pertama tadi kita sebut bahwa kepengurusan memberikan arahan. Tetapi yang kedua, kepengurusan atau terutama board ya atau pengurus itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan arahan kepada pelaksana harian, eksekutif dan jajarannya, guidance ya, pagar-pagar ya, untuk mereka melakukan semua itu secara akuntabel dan juga secara penataan yang baik. Nah, ini persoalan. Cukup banyak, maaf ngomong Naomi, satu, kepengurusan tidak berjalan. Artinya apa? Tidak ada arahan. Eksekutif berjalan seperti yang mereka mau. Yang kedua, apa? Tidak ada kebijakan dari kepengurusan. Board tidak pernah keluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarahkan. Sehingga di dalam organisasi itu ada yang sanak saudara, semua semua kakak, adik semua. Di mana seharusnya Iya. tidak boleh. Misalnya, apakah di finance, di keuangan, audit sama HR dengan direkturnya boleh saudara enggak? Kakak adik enggak semua. Nah, itu semua tidak ada kebijakannya. Harus diatur. Nah, ketiga yang sangat penting yang tadi Pak Tommy sampaikan. Kita harus mencari kepengurusan atau anggota pengurus yang benar-benar sebenarnya mereka itu sudah selesai dengan diri mereka. Saya pikir ini selalu dilematis nih. Tapi apakah ada yang pernah seutuhnya dan sepenuhnya selesai? Nah, Naomi ini menarik. Tentu saja kita semua belum selesai sampai Tuhan Yesus panggil. Tetapi kalau bicara akuntabel, bicara penata layanan, itu harus diteladani dari atas ke bawah. Artinya dimulai dari siapa? Mulai dari kepengurusan. Oleh pembina, pengurus, dan pengawas. Ya. Tetapi kalau pembina, pengurus, dan pengawas yang dipilih itu belum selesai, misalnya maaf ngomong ya, mengenai ini, apakah mereka adalah orang Kristen yang dewasa? Itu sangat penting. Jadi bisa memberi teladan tentang Kristus di dalam hidup mereka. Yang kedua adalah mereka bisa beri teladan dalam soal keuangan. Jangan sampai bikin yayasan untuk cari uang buat diri mereka. Betul. Akhirnya mereka hidup dari yayasan tersebut. Makanya cukup banyak orang-orang yang kita lihat bahwa sesudah waktu tidak ada aset, yayasannya tidak ada masalah. Waktu aset sudah banyak, ini menjadi konflik dan keributan dan perebutan kekuasaan. Nah, jadi akuntabilitas, Naomi, penata layanan sangat penting itu diteladani oleh dari mana? Dari atas. Dari atas dari mana? Dari pembina, dari pengurus, dan juga dari pengawas. Dan itu adalah strukturnya dari tata kelola dari sebuah governance, begitu betul. ya Pak Handoko. Nah, seberapa? Kalau saya tambah Pak Handoko, kalau apa namanya itu kepengurusan kan yang the board, okay, they are the guardians of the vision. Betul sekali. Guardians of the vision. Yang menjaga visi misi. Menjaga visi misi supaya visi misi ini berjalan dengan baik dan juga inch by inch kita bisa melihat ini udah apa namanya organisasi berjalan menuju ke visi yang sudah ditetapkan. Nah, salah satu yang apa namanya kita bicara dengan fundraising dan stewardship. Dari organisasi harus mempunyai kalau di Habitat punya gift acceptance policy. Dana yang kita terima itu dari mana saja? Kebijakan ya. Kebijakan. Ya, dari mana saja. Ya. Nah, kalau dari organisasi Habitat tidak boleh terima dari dana dari gambling, ya, apa itu? Judi. Ya. Tidak boleh dari Minuman keras. Minuman keras. Tidak boleh dari rokok, Prostitusi. dan yang bikin weapon. Senjata Senjata api. Nah, itu sudah ditetapkan dan ditandatangan sama
udah dibicarakan sama board dan ini dikasih guidance kepada yang pelaksana. Seperti itu. Saya tadi ingin membicarakan tentang pentingnya struktur atau dari sebuah struktur tata kelola, struktur kepengurusan, seberapa pentingnya sejauh mana keefektifan dari struktur kepengurusan tersebut itu berkontribusi terhadap keberlanjutan lembaga dan juga bagaimana mereka mempunyai dampak yang positif dalam komunitasnya. Wah, ini sangat-sangat penting, Naomi. Ini ada bercanda begini ya. Saya bilang sama Naomi ya, kamu jualan bakso ya. Jadi kamu bikin gerobak sendiri, bikin bakso sendiri, jualan sendiri. Dan kemudian kalau untung punya saya. Naomi mau nggak? Ya mana mau, Pak. Iya kan. Nah, banyak banyak yayasan pengurus atau kepengurusannya itu tidak hadir. Malah tidak berfungsi. Nah, ini menurut saya ini persoalan besar kenapa terjadi. Itu karena bicara tentang rekrutmen daripada pembina, pengurus dan pengawas. Pemilihan anggotanya. Iya. Oke. Nah, yang direkrut itu ada 4 kan. Biasanya full time ya, full hard lah ya. Full time, part time, spare time, no time. Oh begitu. Nah, artinya kadang-kadang Yang suka Pak Handoko bercanda Iya. ini apa nih full time, part time, no time? Kalau full time spare kan no dia time? benar-benar memberikan totalitas kepada yayasan yang dibentuk oleh dia, atau dia berpartisipasi di dalam sebagai pengurus atau Iya. pengawas. Yang kedua, part time itu dia seperti saya lah ya, saya masih saya berkontribusi waktu saya dan saya Iya. tidak digaji di IKSA. Nah, atau teman-teman yang lain, pendiri-pendiri yang lain di kepengurusan. Ya. Nah, yang ketiga spare time. Kalau saya punya waktu saya kasih. Kalau saya nggak punya waktu saya nggak kasih, minta maaf. Yang terakhir yang paling parah itu apa? No time. Nah, saya pernah ketemu di pesawat sama satu orang dan saya, Pak, Bapak masih di pengurus di satu yayasan. Dan dia lihat dengan bengong ke saya, dia bilang, oh gitu ya Pak, nama saya ada di situ. Artinya selama ini dia tidak berfungsi, kenapa? Karena dia tidak ingat lagi bahwa dia adalah pengurus di organisasi tersebut. Nah, ini persoalan kenapa? Karena di Indonesia atau di banyak tempat ya, kita merekrut orang-orang yang apa? Punya nama, punya uang. Korek. Ya, dan juga mungkin dari orang yang terkenal. Tetapi kita nggak merekrut orang-orang yang dari mana? Satu, punya passion yang sama. Yang kedua, dia punya kedewasaan secara spiritualitas. Yang ketiga, dia memang mau berkontribusi dengan keahliannya dia. Itu yang menurut saya 3 hal yang sangat penting. Betul. Ya, dalam rekrutmen. Iya. Nah, Pastor Tommy mungkin pernah ada experience sesuatu hal seperti ini dalam lembaga yang Pak Tommy pernah pimpin dan mungkin bisa diilustrasikan bagaimana cerita ini atau pengalaman Pak Tommy menghandle suatu situasi seperti ini dan apakah itu mempunyai dampak yang transformatif bagi komunitas dan juga lembaganya? Ya, di mana kepengurusan itu yang kasus yang sama Pak Handoko. Iya. Ya, mungkin bukan dari yang saya pimpin atau Beda kasus mungkin ya. Beda kasus. Ya. Saya lihat dari organisasi yang lain, Ya. di mana ya cuman nama doang yang ada. Ya, pada saat ada masalah di dalam organisasi itu mereka kabur karena mereka bilang I'm not part of it, I'm not part of the decision making. Yeah. Berarti nggak ada yang bertanggung jawab. Yeah. Yang sekarang yang ketekan itu yang pelaksana. Ya. So that's something yang saya lihat harus kepengurusannya dari pembina, dari Pengurus, pengawas. badan pengurus dan badan pengawas itu harus satu. Iya. Harus satu. Dan satu tapi tugas mereka itu harus jelas juga. Masing-masing ada perannya. Ada perannya. Dan juga pertemuan rutin juga harus dilaksanakan supaya saling berkontribusi pikiran bagaimana kita melanjutkan dan juga mendorong organisasi ini mencapai visi dan misinya. Seberapa penting rapat bersama itu, Pak Tommy? Kalau sesering mungkin ya yang Sesering mungkin. Sering mungkin. Okay. Ya, ada yang once a month ya, yang paling once a month. Ada juga yang mereka rapat
ada yang once a month yang udah ditetapkan sebagai aturan mainnya. Tapi ada yang mereka ketemu sekarang kan gampang Zoom ya. Sebentar kita bisa Zoom dan kita bicarakan mengenai hal ini supaya mendukung dan juga mendukung keberlanjutan organisasi tersebut. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih Pak Handoko. Sahabat Iksa mungkin tadi juga sudah mencatat seberapa pentingnya itu, dan kalau memang tata kelola dari sebuah kepengurusan tidak baik itu bisa menimbulkan masalah, menimbulkan konflik, dan juga sulit mungkin lembaga untuk bisa tetap berjalan ke depannya. Jadi penting untuk tata kelola itu ada dan juga ada baik dan akuntabel, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika ingin tahu lebih lanjut bagaimana pentingnya tata kelola dan apa yang bisa dilakukan untuk mengcultivate sebuah governance, sebuah board yang sehat dalam sebuah lembaga. Thank you for watching. Sampai jumpa di episode selanjutnya.